Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur ada kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, bersyukur pagi hari yang indah ini setelah malam hari kita lewati dalam peristirahatan kita, dan sebelum melakukan segala kegiatan sepanjang hari ini, kita rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita dari Markus pasal yang ke-6. Saya memulai dari ayat 6, Markus pasal 6 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di ayat 6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Berbicara ayat-ayat sebelumnya yang di atas, di mana Yesus ketika kembali ke daerahnya, ke Nazaret, ternyata orang-orang di sana tidak percaya kepada Yesus. Nah, mereka heran, ini siapa? Dan mereka menolak, ya. Di ayat 3 berkata begini, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi Yesus ditolak di daerahnya. Maka Yesus berkata, seorang dihormati, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Nah, di Nazaret tidak banyak dia membuat mujizat, hanya sedikit saja. Tetapi kemudian Yesus pergi dari tempat itu dan berjalan berkeliling dari desa ke desa, ya, kota ke kota, sambil mengajar. Dan Yesus memanggil ke-12 murid, dan murid-murid diutus berdua-dua. Nah, ia memberi kuasa atas roh-roh jahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus memilih murid-murid, memanggil murid-murid, dan kebersamaan Yesus dengan murid-murid adalah satu pembelajaran dari Yesus kepada mereka. Ini semacam kuliah lah, ya, kuliah bersama, ya. Nah, langsung praktek. Jadi waktu mereka melihat Yesus, ya, mereka mestinya lebih paham lagi, lebih mengerti lagi siapa Yesus. Dan tiba waktunya Yesus, ya, memerintahkan mereka untuk praktek langsung ke lapangan, ya, berdua-dua cari jiwa, ya, kira-kira begitu, cari jiwa, ya, sampaikan kabar kepada banyak orang tentang pertobatan, bahwa semua harus bertobat. Nah, yang menarik adalah murid-murid dilengkapi, ya, diberi kuasa atas roh-roh jahat. Nah, rupanya ketika kita memberitakan kabar sukacita itu, ketika kita memberitakan Injil, ada pribadi yang tidak suka, ya, yang mencoba menghalang-halangi pemberitaan Injil, yaitu kuasa kegelapan, roh jahat. Nah, orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat biasanya akan menolak pemberitaan kita, menolak berdirinya rumah ibadah, menolak berdirinya
tempat-tempat untuk sembahyang, ya, untuk memuji Tuhan. Ya, mereka akan mengusir orang-orang yang membawa kabar baik. Nah, kenapa orang-orang itu mengusir, ya? Karena mereka dikuasai oleh roh-roh jahat. Nah, untuk itu perlu dikeluarkan dulu roh-roh jahat itu dari orang-orang itu. Ya, nah ini tidak mudah tentunya. Tetapi murid-murid diberi kuasa oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang menghambat orang beribadah, yang menghalangi orang beribadah, yang mencekal orang beribadah, orang itu sebenarnya sedang dikuasai oleh roh jahat. Jadi perlu didoakan, ya, supaya apa? Orang itu bertobat, ya, roh jahat keluar, maka orang itu akan bertobat nanti dan akhirnya datang kepada Tuhan. Nah, murid-murid diberi kuasa. Nah, dengan kuasa yang daripada Yesus, mereka berjalan, mereka melakukan tugas, dan mereka harus bergantung mutlak kepada Tuhan, ya, kepada Yesus. Jadi iman yang sungguh-sungguh harus ada pada mereka ketika mereka pergi melayani, ya. Tidak boleh mengandalkan apa yang ada pada mereka. Dari hal ini kita lihat dari pesan Yesus kepada mereka. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, roti jangan, bekal pun jangan, uang jangan. Alas kaki hanya satu saja, ya, jangan 2 baju. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Artinya mereka hanya bergantung mutlak kepada Tuhan. Jadi ketika mereka melayani, ketika mereka memberitakan kabar sukacita, Tuhan bertanggung jawab atas hidup mereka. Sejauh mereka tetap bersandar kepada Allah, maka hidup mereka terjamin oleh Allah. Ini yang terjadi sampai sekarang. Jadi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, murid-murid Tuhan, para pemberita kabar baik, jangan takut. Ya, kita ketika mau pergi bertugas, mau pergi ke satu daerah atau ke wilayah lain, jangan kita pikirkan apa nanti yang kita makan, bagaimana, apa yang harus kita maaf, pengaruh dari Erwin, ya, cukup jauh. Ya, apa yang harus kita miliki, modalnya berapa dulu, tidak, ya. Jadi jalan saja. Kalau itu udah perintah Tuhan, jalan saja. Nanti terus bagaimana dong dalam perjalanan itu? Tuhan beracara bagi kita, amin. Tuhan melengkapi, Tuhan akan menolong. Jangan takut. Nah, ketika murid-murid melangkah, mereka pergi dan ada rumah yang terbuka bagi mereka. Kalau ada rumah yang terbuka atau kota yang terbuka bagi mereka, mereka harus di sana, dan sampai waktu-waktunya Tuhan mereka melayani di sana, jangan pindah-pindah. Tetapi ada rumah yang tertutup, ada kota yang tertutup yang menolak mereka. Dan kalau ditolak, ya udah keluar saja dan berikan peringatan kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas kita lihat di sini, ya, di ayat 12, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Apakah berita ini hanya pada masa murid-murid? Jawabannya jelas tidak. Ya, tugas untuk memberitakan kepada banyak orang supaya bertobat sampai sekarang harus kita kerjakan, karena sekarang banyak orang yang masih melakukan kejahatan. Banyak orang yang belum datang kepada Yesus. Banyak orang belum menyembah Allah yang hidup. Masih kejahatan luar biasa, dan banyak orang yang harus bertobat. Ya, berarti tugas pemberitaan kebenaran ini, kabar baik ini, pemberitaan kabar sukacita ini harus terus dikumandangkan. Orang harus bertobat. Di mana-mana orang harus bertobat. Nah, bagaimana mereka bisa bertobat? Bertobat kalau mereka mendengar firman. Ya, bagaimana mereka bisa dengar firman? Harus ada yang memberitakan firman. Nah, siapa yang siap memberitakan firman, orang itu pasti diperlengkapi oleh Tuhan dan dijamin hidupnya oleh Tuhan. Artinya hidup mati dalam
pelayanan, hidup mati ada di tangan Tuhan. Jadi bergerak, tidak lagi memikirkan, oh kira-kira kalau saya pergi memberitakan kabar sukacita ini menjadi pelayan Tuhan, nanti bagaimana? Apakah saya bisa kaya? Apa bisa memiliki ini dan itu? Ya, itu bukan lagi ke sana arah kita, motivasi kita bukan lagi itu. Tetapi berapa banyak jiwa yang akan mendengar kabar sukacita dan diselamatkan. Supaya apa? Ketika satu orang bertobat, Alkitab berkata malaikat bersorak-sorai. Jadi bagaimana kita membuat supaya malaikat bersorak-sorai? Supaya ada pesta di surga sana. Supaya ada kemeriahan. Malaikat-malaikat bersorak-sorai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid pergi dan memberitakan bahwa orang-orang harus bertobat. Ya, ini tugas kita. Yang percaya tetap beritakanlah kabar baik kepada banyak orang. Di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ya. Di dalam nama Yesus, di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya harus orang bertobat, ya. Ada pertobatan, datang kepada Tuhan. Sehingga orang yang bertobat tentu akan diselamatkan. Dan ayat 12, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kita lihat murid-murid bukan dokter, bukan tabib. Nah terus gimana dong kok bisa mereka menyembuhkan? Nah inilah kuasa Tuhan, mujizat kesembuhan terjadi. Nah kalau kita lihat di sini, orang-orang mereka mengusir banyak setan. Jadi banyak setan itu di mana? Di dalam diri orang-orang itu. Nah pertanyaan sekarang, masihkah setan-setan mendiami banyak orang sekarang? Oh masih, bahkan semakin hebat. Dari mana kita tahu? Dari perbuatan orang itu. Nah orang yang dikendalikan oleh setan-setan, lihat hidupnya kacau, hidupnya jahat, kata-katanya tidak baik, kelakuannya tidak baik, tidak mau menyembah Allah. Orang yang dirasuk oleh setan, apalagi setan di dalam dirinya banyak, nggak mau tahu tentang ibadah. Ya jangan bawa-bawa dia untuk memuji menyembah Tuhan. Janganlah sebut-sebut nama Yesus. Dia nggak suka, dia alergi. Nah kalau orang seperti ini bagaimana dong? Setannya harus dikeluarkan. Jadi orang-orang yang sedang jahat, yang melakukan kejahatan luar biasa, itu setannya banyak di situ dan mengendalikan dia. Ya sehingga gampang membunuh orang, ya gampang menyakiti orang, ya tidak ada kasih di dalam diri mereka. Ya perkataannya sadis, jahat, ya rancangan-rancangannya jahat. Kenapa bisa begitu? Setan banyak di dalam dirinya. Nah, ini perlu diselamatkan ini orang-orang seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Ya keluarkan dulu setan-setan di dalam diri orang itu. Bagaimana cara mengeluarkannya? Ya bisa diperintahkan, ya, atau kita gumuli, kita doakan. Karena Alkitab berkata, lawan kita, musuh kita, ya, kita ini bukan melawan darah dan daging. Jadi kalau ada orang yang jahat, sebenarnya bukan dia, tapi ada yang mengendalikannya. Jadi harus dimenangkan melalui doa. Ya, doa puasa seperti itu, ya. Berdoa, Tuhan jamah orang ini, jamah saudara saya ini, jamah sahabat saya ini. Ya dari perbuatannya. Ya ada istilah sering kali kita dengar, ya. Wah orang itu apa? Kesetanan gitu, ya. Jadi kesetanan itu karena apa? Perbuatannya. Jadi perlu didoakan. Tuhan jamah dia supaya dia bertobat. Itu orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat. Roh jahat diusir dari orang itu. Ini tugas kita, yang orang percaya. Ya terus berdoa. Ini orang ini sepertinya tingkahnya aneh ini. Pasti ada roh jahat yang menguasainya. Doakan. Ya doakan. Nah, yang kedua, yang sakit bagaimana? Ya didoakan juga. Sakit yang bagaimana ini? Sakit secara jasmani, ya. Dan mengolesi banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Rupanya ya Tuhan memakai murid-murid untuk mengadakan mujizat kesembuhan. Apakah sampai sekarang berlaku? Iya berlaku. Terus bagaimana dong dengan medis? Apa nggak perlu? Jangan salah tafsir, ya.
Ya, medis dipakai Tuhan, obat-obatan dipakai Tuhan sebagai sarana untuk kesembuhan. Tetapi ada kalanya tidak ada obat. Di daerah-daerah tertentu tidak ada obat, begitu susah untuk mendapatkan. Ya, bagaimana? Berdoa, datang kepada Tuhan. Ya, suasana kondisi tertentu ada orang-orang yang nggak bisa lagi beli obat karena mahal. Ya, harus operasi kata dokter, tapi uang nggak ada. Terus gimana dong? Datang kepada Tuhan. Ya, mungkin juga ada dokter sudah berkata ini nggak bakalan sembuh, angkat tangan, datang kepada Tuhan. Ya, hamba-hamba Allah berdoa, murid-murid berdoa. Ya, orang-orang percaya berdoa, memohon kesembuhan. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya, maka orang itu sembuh. Nah, murid-murid melakukan tugas itu. Mereka berjalan, berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, memberitakan kabar baik supaya semua orang harus bertobat. Mereka melayani orang-orang yang dikuasai oleh setan, yang dirasuk oleh setan. Setan-setannya diusir keluar. Mereka yang sakit diolesi dengan minyak dan didoakan sembuh. Nah, tugas ini masih ada sampai saat ini. Dan siapa yang mengerjakannya? Kita, anak-anak Tuhan, kita murid-murid Tuhan, kita orang percaya. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari, kita terus mengandalkan Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, pergumulan persoalan apapun, datang kepada Tuhan. Dan mari kita memberi diri kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, secara khusus melalui hidup kita, melalui kesaksian kita. Ada jiwa-jiwa baru yang mendengar nama Yesus, yang mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan, sehingga mereka diselamatkan. Kita masuk dalam doa-doa kita.